Berjumpa kembali di serial Thinkers for Architect, eh, seri ketiga. Setelah seri pertama bicara tentang Heidegger, seri kedua tentang Jean Baudrillard, dan seri ketiga ini kita akan bicara Deleuze. Saya izin share screen dulu. Oke, seri ketiga kita akan bicara tentang Gilles Deleuze, seorang filsuf Prancis lagi setelah sebelumnya Jean Baudrillard. Ah, dari Deleuze ini kita akan fokus pada satu pemikiran atau satu konsep dia tentang immanence. Mungkin agak agak berbeda. Biasanya Deleuze selalu dikaitkan dengan rizomatiknya, atau kaitan dengan eh, organ without body-nya. Tapi oke, kita akan lihat seberapa terkait immanence ini dengan pemikiran-pemikiran yang Deleuze lakukan. Ini definisi secara umum agak susah mendefinisikan ke dalam bahasa Indonesia karena selalu immanence diartikan di bahasa Indonesia ya imanensi gitu. Tapi seringkali immanence ini berkaitan dengan filsafat ketuhanan. Jadi dalam di bagian bawah ya ini. Dalam filsafat ketuhanan, Tuhan yang imanen adalah Tuhan yang berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses kehidupan. Nah, itu yang terjadi dan seringkali imanens juga dilawan katakan berseberangan dengan transcendence. Itu yang terjadi. Tapi secara mudah immanence artinya to dwell in, berada di dalam, yang kita akan coba kupas pelan-pelan. Tapi kemudian secara filsafat ada yang diaplikasikan dalam pantheism gitu. Jadi kita akan mungkin sedikit menyenggol tentang pantheism. Saya terpaksa agak meminjam ulasan dari eh, Pak Martin Suryajaya dalam bukunya ini, Immanence dan Transcendence, yang memang tidak hanya fokus pada pemikiran Deleuze, tapi fokus pada immanence dan transcendence sebagai subjeknya. Fokus di Deleuze, di dalam kata pengantar, Dr. Setio mengatakan bahwa Deleuze itu ada kaitannya dengan immanence pagan Yunani, namun dalam dalam analisisnya tidak seperti itu. Kata immanence dan transcendent itu sering kali ditabrakkan. Kemudian di mana imanensi teraktualisasi menjadi subjek dan objek. Sehingga kalau kita bicara tentang transenden, ia hanyalah efek produk dari imanensi. Jadi itu sedikit pengantar atau sedikit membuka wacana, apalagi kalau kita kita kaitkan dengan pemikiran Volvoldnya Heidegger, itu akan makin 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 nyata bahwa Heidegger selalu menyatakan dirinya, kita manusia, dengan yang transcendence, yang selalu dialektika itu yang dimunculkan di dalam pemikiran Volvoldnya Heidegger atau konsep dwellingnya. Imanensi di dalam buku Pak Martin ini tidak hanya dibahas secara epistemologi atau ontologi saja, melainkan juga diformalisasikan dalam kategori yang murni. Imanensi yang berarti di dalam dan yang di luar transenden. Jadi bahasan buku ini mengkaitkan, mencoba mendialektikkan tidak hanya imanens, tapi juga transendensi. Secara garis besar, kemudian transendensi tidak mesti sesuatu yang eksis di luar, dia juga bisa eksis di dalam atau imanensi itu sendiri. Jadi kalau kalau melihat nanti pembahasan Deleuze,
Justru Deleuze mencoba mendialogkan, bahkan mencoba menggabungkan ketika bicara imanensi, maka juga secara secara tidak langsung juga bicara tentang transcendence. Oke, di dalam buku Pak Martin ini ada di bagian 2 itu memang khusus bicara dari perspektif Deleuze. Jadi tentang imanensi yang absolut terutama. Saya coba hanya mengutip beberapa aja, tidak mengulas panjang dan lebar, karena buku Pak Martin itu memang benar-benar bicara tentang filsafat, dari anak filsafat. Sedangkan di bahasan kita tentang serial Thinker for Architect adalah mencoba mengekstraksi konsep dari filsuf itu ke dalam ranah arsitektur. Deleuze dinyatakan memang membongkar kebiasaan lama, berbeda dengan filsuf-filsuf lain yang dia bukan fenomenolog, jelas, jadi bukan seperti Heidegger, bukan strukturalis, bahkan bukan Heideggerian, atau yang analitik analitik filsafat seperti dilakukan di Amerika. Posisi Deleuze justru muncul ketika dia membahas tentang filsafat imanensi. Deleuze yang pertama kali mengungkapkan atau mengangkat imanensi sebagai problem utama di filsafat kontemporer. Deleuze menekankan bahwa ranah imanensi tidak imanen pada sesuatu yang di luar. Imanensi absolut adalah pada dirinya. Ia tidak di dalam sesuatu, pada sesuatu, ia tidak tergantung pada objek maupun dimiliki oleh subjek. Jadi sifatnya benar-benar bebas, benar-benar pure gitu. Sehingga muncul nanti ada uh, pure imanensi atau imanensi absolut. Ketika imanensi bukan lagi imanensi terhadap apapun selain dirinya sendiri, barulah kita bisa bicara tentang ranah imanensi. Sedikit saya coba mendefinisikan imanensi berdasarkan ke PPE adalah berada di dalam kesadaran atau di dalam akal budi pikiran. Jadi ranah imanensi ketika dia benar-benar bebas dari keterikatannya. Imanensi absolut pada dirinya. Tidak terikat pada objek maupun subjek, tidak terikat pada sesuatu, di dalam sesuatu. Itu yang menjadi poin penting di dalam bukunya Pak Martin, terutama bicara tentang imanensi absolut. Kita coba beranjak mencoba masuk ke dalam arsitektur setelah sedikit kita coba pahami tentang imanensi absolut. Lalu bagaimana? Ternyata di bahasan yang dilakukan oleh uh, Andrew Balatin ini dia mengatakan bahwa the ini kaitan dengan garis lintang, garis bujur yang kemudian mendefinisikan sebuah titik, sebuah topos atau sebuah objek. Jadi constitute nature, the plane of immanence atau consistency which always variable and constantly being altered, composed, and recomposed. Selalu berubah, selalu berganti, tapi kemudian itu yang menjadi menarik di dalam arsitektur, bahwa berbeda dengan Heidegger yang sangat terikat pada tempatnya. Ingat kemudian dijabarkan oleh Noborescu sebagai genius loci, sedangkan apa yang diungkap Balatin yang kemudian diinterpretasi oleh yang diungkap oleh Deleuze yang diinterpretasi oleh Andrew Balatin bahwa ini selalu berubah, selalu berganti, karena kembali lagi bahwa imanensi sesuatu yang sangat bebas, sesuatu yang absolut pada dirinya. Oke, sehingga dia selalu selalu punya punya pengaruh, punya perubahan yang terus-menerus. Oke, di dalam buku uh, buku Deleuze Guattari for Architect di halaman 36 itu kemudian mengkaitkan dengan satu satu tulisan Deleuze yang bicara body without organ, yang ada beberapa yang mencoba mengkaitkan dengan metafisik, school analysis.
terkait dengan metafisik dan psikoanalisis tentang kesadaran dan ketidaksadaran terhadap fantasi. Tapi kemudian the body without organ is pure immanence, having no conceptual apparatus that have been imposed from outside, nothing transcendent about it. Di sini kutipan ini kembali menegaskan bahwa Deleuze tidak mencoba memisahkan secara tegas atau secara kaku antara transcendence dan immanence, bahwa ada irisan yang selalu selalu terkait. Tapi kemudian immanence ini benar-benar absolut, bisa eh, bisa berkembang, bisa bisa dipahami secara luas. Itulah yang dipahami sebagai immanence yang absolut atau pure immanence. The plane of immanence is an environment in which various force act. Jadi letaknya immanence atau kedudukan immanence itu ya di alam yang selalu kemudian eh, berubah, mengikuti zaman sesuai dengan keberadaan yang mempengaruhinya, which produces a body when a little order resonates through it. The body once produced is a part an environment. Jadi bagian dari alam dan kemudian akan mempengaruhi keberadaan alam itu sendiri di masa depan. Jadi bagaimana kemudian memahami alam sebagai sebuah eh, hal yang immanence yang kemudian eh, mempengaruhi ke hal yang masa depan. Ini yang menjadi catatan penting di dalam kaitan antara konsep imanensinya Deleuze dengan Azteca. Di buku ini, The Pure Immanence, dinyatakan bahwa pure immanence that is alive, bukan yang lain. It's not immanent to life, but immanent that is in nothing. It is itself alive. Jadi kehidupan sendiri itulah yang dipahami sebagai immanence. Life is the immanence of immanence, absolute immanence. It's complete power, complete bliss. It is to degree that he goes beyond the aporis of subject and the object. Jadi sebenarnya kehidupan itulah yang dipahami sebagai imanensi. Tuh, jadi terlepas, memang terlepas dengan transcendence, tapi kemudian life itu ya ada irisannya. Tapi bukan berarti kemudian bergantung. Ini menarik ya. Ini bukan berarti kemudian sangat bergantung dengan eh, sesuatu yang transcendence. Kehidupan ya, dipengaruhi atau kehidupan berubah karena hidup itu sendiri. Ini sangat-sangat berbeda atau kontradiksi kalau kita bandingkan dengan pemikiran Heidegger dengan Paul Volcknya yang mencoba mengkaitkan antara, bukan hanya sekedar mengkaitkan bahwa transenden itu mempengaruhi imanen yang kemudian dipahami sebagai God, kemudian sky itu sangat berpengaruh terhadap terhadap yang mortal manusia dan yang earth atau tanah, bumi. Sedangkan di sini pure immanence ya kehidupan itu sendiri. Bagaimana kemudian kehidupan itu berkembang, bagaimana kemudian kehidupan itu menjadi fokus utama kita. Kalau kita kembali lagi ke ini kutipan yang pada halaman 92 ini, influence on its future becoming. Jadi kehidupan itu akan mempengaruhi kehidupan sekarang yang kita lakukan. Act kita, perilaku kita, itu akan mempengaruhi ke masa depan. Bukan karena ada kekuatan transcendence yang lain, tapi act kita, perilaku kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Ini ya, pure immanence that is alive, nothing else. Di rethinking arsitektur
Nilitz kemudian memberi memberi panduan bahwa Deleuze menulis beberapa beberapa tulisan pemikirannya yang sangat terkait dengan arsitektur. Contohnya adalah City and State yang coba memisahkan atau mendefinisikan kembali apa itu city, apa itu state. Jadi space can be seen as a complex interaction between two models. Jadi di sini semakin memperkuat cara si Deleuze menganalisis transenden dan immanence itu sebenarnya dua dua interaksi yang kompleks. Sama juga dengan ini tadi, city dan state. Such the state could even be read as a component within a worldwide axonomy like a single city. Kemudian juga dengan beberapa beberapa contoh yang lain. Deleuze project can be seen to be highly relevant to the work of architecture. Jadi ada beberapa yang kemudian bisa ditarik. Nah, ini yang menarik gitu. Bagaimana kemudian pemikiran imanens ini ke dalam arsitektur. Ada satu satu eh, penelitian tulisan yang pendek di ResearchGate, judulnya Architecture of Immanence. Dia si penulis ini kemudian mengkaitkan, tidak mengulas panjang lebar tentang pemikiran pemikiran Deleuze, tapi kemudian dia mencoba mengquote sedikit. Is purely abstract, say Deleuze. This right man, pure abstract, completely empty. Ini yang kemudian ditranslasi atau diinterpretasi ke dalam salah satunya karya Corbu. Ada 4 contoh karya Corbu yang coba di, dipandang sebagai contoh karya yang immanence. Bagaimana pengolahan bentuk yang benar-benar pengolahan dari dalam dalam dirinya, di, di dalam arsitektur itu sendiri, di dalam kehidupan arsitektur itu sendiri. Ini yang menjadi menarik, bahwa bagaimana kemudian pemikiran Deleuze ini bisa kemudian terwujud nyatakan di dalam arsitektur. Contoh berkas tadi salah satu contoh kecil. Nah, kemudian bagaimana pemikiran Deleuze yang mencoba melihat pure immanence ini sebagai sebuah kehidupan, sebuah journey pemikiran, atau ya katakanlah olahraga otak sendiri, bagaimana mencoba mengolah arsitektur yang terpisah dari hal-hal yang transenden, mengolah dalam kehidupan arsitektur itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pemikiran Deleuze. Kita akan lanjutkan lagi di pemikiran filsuf yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat. Sampai jumpa lain kali. Bye-bye.